Dalam pandangan Anda, bagaimana seksualitas perempuan diekspresikan pada zaman prasejarah? Apakah halus atau agresif, sebuah tema yang terlarang atau dijalani dengan kebebasan total? Dalam imajinasi kolektif, tercipta sosok manusia gua yang menundukkan pasangannya untuk berkembang biak. Menarik, tetapi bukankah itu pandangan yang terdistorsi? Mari kita analisis perbedaan mendalam dengan masa kini, dan terutama bagaimana perilaku kuno ini masih bergema dalam seksualitas modern kita. Apakah manusia prasejarah menjalin hubungan eksklusif atau berganda? Ketika memvisualisasikan keluarga primitif, segera muncul gambaran model Pierre Raffeux, pasangan yang setia, seolah itu adalah tatanan alami. Konsep ini, bagaimanapun, adalah warisan langsung dari abad ke-19, ketika para peneliti pertama prasejarah, banyak di antaranya rohaniwan seperti Abbé Henri Broglie, dijuluki Paus Arkeologi, mencampurkan sains dan dogma agama. Tentu saja interpretasi mereka sangat dipengaruhi oleh dualitas ini. Tetapi bagaimana jika kenyataannya justru berlawanan? Bagaimana jika nenek moyang kita mempraktikkan poligami? 40 milenium lalu, populasi manusia sangat sedikit, maksimal 100.000 individu yang terorganisir dalam kelompok 20 hingga 120 orang. Kelangkaan sumber daya makanan juga menjadi hal yang konstan. Menariknya, skenario ini sangat mirip dengan simpanse, di mana hubungan seksual memiliki fungsi mulai dari kesenangan hingga pengurangan konflik. Hal ini terjadi berulang kali dalam sehari, dengan berbagai pasangan. Sebuah pola poligami yang mungkin tertanam dalam biologi kita sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh kasus orgasme perempuan. Sulit dicapai, tetapi mampu diulang beberapa kali dalam sehari, tidak seperti pengalaman laki-laki. Karakteristik ini menunjukkan bahwa perempuan primitif mencari berbagai pasangan untuk meningkatkan keragaman genetik, sementara laki-laki, otake, terbatas pada satu ejakulasi per hari, mengompensasinya dengan produksi sperma yang masif. Poligami nenek moyang yang mungkin menjadi dasar kecerdasan kolektif kita. Ketika paternitas anak tidak ditentukan, seluruh komunitas mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan memberi makan mereka, memperkuat ikatan kelompok dan mendorong kerjasama. Karena konsep kepemilikan pribadi hampir tidak ada dalam budaya-budaya ini, beberapa sarjana menyarankan bahwa logika yang sama berlaku untuk hubungan afektif. Tidak ada yang memiliki pria maupun wanita. Model sosial ini masih dapat diamati di beberapa komunitas tradisional saat ini, mulai dari suku-suku Amerika Selatan hingga masyarakat Iroquois di utara. Tetapi apakah ada bukti yang lebih nyata? Faktanya, kita memiliki temuan arkeologis yang mengungkap, seperti kuburan kolektif. Di Republik Ceko, misalnya, ditemukan pemakaman berusia 25.000 tahun yang berisi seorang wanita muda ditemani dua pria dengan keunikan yang menarik. Tangan salah satu pria diletakkan di area intim wanita tersebut. Kasus menarik lainnya adalah kerangka prasejarah yang ditemukan di Michigan, di mana 4 pria dikubur bersama 15 wanita. Namun, contoh-contoh ini tidak mewakili norma universal. Monogami pada manusia prasejarah tetap menjadi hipotesis yang cukup masuk akal. Di antara kerabat primata kita, Gibbon mempertahankan hubungan yang stabil dan langgeng. Perilaku-perilaku ini mungkin terkode secara genetik dalam diri kita. Tetapi mari kita lanjutkan dan periksa argumen kontroversial tentang orgasme wanita sebagai bukti dugaan poligami. Oleh sustitrior.com. Memang benar bahwa wanita dapat mengalami orgasme beruntun, tetapi ini tidak berfungsi sebagai bukti konklusif. Mari kita amati perilaku seksual simpanse. Sementara jantan masturbasi kira-kira setiap 48 jam, betina melakukannya hanya 1 atau 2 kali seminggu, frekuensi 3 kali lebih rendah. Perbedaan ini bertentangan dengan gagasan pesta pora prasejarah yang meluas. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa logika yang sama berlaku untuk manusia, dengan intensitas yang sama. Penjelasannya terletak pada biologi kita. Pria memiliki tingkat testosteron 10 hingga 30 kali lebih tinggi. Ada spesies dengan keseimbangan hormonal yang lebih setara, tetapi dalam kasus manusia, hal ini diterjemahkan menjadi dorongan seksual yang lebih besar, agresivitas, dan kecenderungan dominasi. Dan ini hanya yang kita lihat hari ini. Tingkat testosteron pria prasejarah sangat tinggi, dan kita mengetahuinya berkat detail yang menarik. Studi fosil tangan. Ini fakta yang menarik. Ketika jari manis Anda lebih panjang daripada jari telunjuk, itu menandakan bahwa Anda terpapar tingkat testosteron yang tinggi, bahkan saat masih dalam kandungan. Pada nenek moyang kita, perbedaan panjang jari ini bahkan lebih
lebih jelas. Namun hati-hati, ini tidak berarti masyarakat zaman itu lebih kasar. Kerangka menunjukkan sangat sedikit trauma akibat senjata. Wanita zaman itu mungkin tidak patuh. Faktanya, libido mereka yang kurang intens membuat mereka sangat selektif. Dengan dimorfisme seksual yang berkurang, yang memberi mereka kemandirian untuk mempertahankan diri. Sebuah skenario yang benar-benar berlawanan dengan gorila poligami, di mana pejantan dominan memelihara harem dengan betina yang jelas lebih kecil. Perbedaan radikal ini membuat beberapa peneliti militan mengusulkan teori yang menarik. Pada awalnya, kedua jenis kelamin seharusnya setara dan pria dengan sengaja memilih pasangan yang lebih kecil dan lebih lemah. Menurut pandangan ini, mereka bahkan membatasi akses wanita ke daging untuk mengukuhkan dominasi patriarkal, semacam penggorilaan yang direncanakan. Seberapapun absurdnya, ini adalah tesis resmi CNRS yang bahkan dijadikan film dokumenter, meskipun telah dibantah oleh antropolog terkemuka. Namun, mari kembali ke pertanyaan utama kita. Apakah monogami selalu menjadi bagian dari sejarah kita? Saya menyajikan 3 bukti yang mendukung hipotesis ini. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan tingginya angka kematian ibu saat melahirkan di zaman kuno, sekitar 4%. Realitas ini menuntut perlunya meminimalkan risiko yang secara alami membatasi jumlah pasangan. Namun, penting untuk disebutkan bahwa sangat sedikit kerangka wanita yang meninggal saat melahirkan yang telah diidentifikasi menunjukkan kemungkinan kondisi kebidanan yang lebih baik daripada yang kita duga. Salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah struktur panggul yang lebih lebar pada wanita prasejarah. Selain itu, sudah ada pengetahuan tentang tanaman dengan sifat aborsi yang digunakan sebagai metode kontrasepsi alami pada masa itu. Sebagai bukti kedua, kita memiliki pengendalian PMS di prasejarah. Simulasi menunjukkan bagaimana infeksi seperti chlamydia, gonore, atau sifilis, penyakit yang berpotensi fatal dan menyebabkan infertilitas, dapat menyebar. Secara statistik, promiskuitas akan memudahkan penyebaran penyakit-penyakit ini, membahayakan kelangsungan hidup spesies. Argumen ketiga dan terakhir berkaitan dengan tabu inses. Reproduksi antar kerabat dekat secara signifikan meningkatkan kemungkinan kelainan genetik, dan kesadaran ini tampaknya telah muncul sejak dini di antara sapiens. Tidak ada catatan pasangan dari keluarga yang sama dikuburkan bersama di situs arkeologi sapiens. Berbeda dengan yang diamati pada spesies manusia lain, seperti Neanderthal, di mana kerangka dengan kelainan bawaan sering ditemukan. Tampaknya kita, sapiens, menetapkan larangan inses sangat awal, menginstitusionalisasi pertukaran pasangan antar kelompok yang berbeda, praktik yang mungkin melahirkan konsep pernikahan. Seperti yang diduga, tidak ada konsensus di antara para ahli. Nenek moyang kita mungkin mengadopsi poligami maupun monogami, bervariasi tergantung suku, zaman, dan individu. Pada dasarnya, seperti yang terjadi sekarang. Bagaimana dengan pertanyaan tentang perkawinan dengan spesies manusia lain? Ya, itu terjadi. Februari 2002, 2 penjelajah bawah air berpetualang ke dalam gua terendam di sekitar pegunungan Karpatia. Perjalanan ini sulit dengan koridor sempit dan berliku hingga tersesat di labirin terowongan ini. Mereka menemukan sebuah ruang yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Di dalamnya terdapat tumpukan tulang mamalia yang mengesankan. Tanpa merasa khawatir, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah tempat perlindungan beruang kuno. Namun 1,5 fosil mengejutkan mereka. Di antara pecahan-pecahan itu terdapat sebuah tengkorak manusia. Selain keterkejutan seketika, penemuan ini akan segera mengubah pemahaman kita tentang manusia prasejarah. Kita tahu bahwa pada suatu masa, bumi dihuni oleh berbagai spesies manusia. Neanderthal dengan postur kekar dan alis menonjol, manusia Flores yang bertubuh kecil, atau Denisovan yang misterius, seolah muncul dari legenda. Diperkirakan ada setidaknya 15 garis keturunan manusia lain yang telah punah. Bayangkan jika mereka masih hidup berdampingan dengan kita hari ini. Dulu diyakini bahwa selama berabad-abad, spesies-spesies ini tetap terisolasi secara genetik. Namun, tengkorak yang ditemukan di gua bawah air itu menghancurkan mitos tersebut. Tengkorak itu berasal dari individu dengan nenek moyang campuran, sebagian sapiens, sebagian Neanderthal. Ya, terjadi perkawinan antar spesies. Yang lebih menarik, jika Anda keturunan Eropa atau Asia, genom Anda mengandung 1% hingga 4% DNA Neanderthal. Bagi yang berasal dari Asia Tenggara atau Oseania, warisan Denisovan berkisar
berkisar antara 1% hingga 6%. Sementara orang Afrika Sub-Sahara secara teori memiliki garis keturunan sapiens yang paling sedikit tercampur. Namun warisan genetik ini tidak selalu menguntungkan. Neanderthal mewariskan kepada kita kecenderungan depresi, alergi, diabetes, kecanduan, hingga kerentanan lebih tinggi terhadap COVID. Mereka juga bertanggung jawab atas strain HPV-16 dari papilomavirus yang paling ganas dan anehnya lebih sering menyerang orang kulit putih daripada kulit hitam di AS. Tapi guys, bisa dibilang tidur dengan Neanderthal bukan ide terbaik. Apa mereka begitu putus asa sampai mengacaukan garis keturunan selama ribuan tahun? Serius, setiap manusia membawa sedikit DNA dari spesies manusia lain yang masih misterius, yang disebut spesies hantu karena fosil mereka tak pernah ditemukan. Tampaknya kita mengambil gen MUT7 dari mereka yang bertanggung jawab membuat air liur kita kental dan lengket. Sedangkan dalam daftar keputusan nenek moyang yang buruk, sangat mungkin kita semua adalah keturunan dari seorang pria yang berhubungan dengan gorila 3,3 juta tahun yang lalu. Tidak ada bayi yang lahir, tetapi kita mendapat kutu kemaluan yang pada dasarnya sama dengan kutu gorila hingga hari ini. Namun, coba pikir, kutu kemaluan biasanya tidak berpindah antar spesies yang berbeda, dan ini tampaknya tercermin dalam ukiran-ukiran kuno. Kita suka menggambar hewan, tetapi juga, hal-hal yang lebih, intim. Jika ada minat, lebih baik tidak memikirkannya terlalu dalam. Apa kriteria kecantikan di zaman prasejarah? Berpakaian rapi, atau lebih tepatnya kurang telanjang, rahang kuat, rambut keriting bergaya Timothée Chalamet, siap di tahun 2021, itu akan menjadi puncak daya tarik. Tapi ketika kamu memiliki penampilan seperti itu dan menghabiskan hari hampir telanjang, apa artinya menjadi cantik? Ya, bahkan pada masa itu sudah ada mode. 38.000 tahun yang lalu, gayanya adalah memberi tanda luka di seluruh tubuh, termasuk pada penis. Ya, kami menemukan panduannya. Dan jangan tertawa, karena selain daya tarik penis masih ada sampai sekarang, itu juga yang menyelamatkan kita dari sesuatu yang mengerikan. 800.000 tahun yang lalu, manusia prasejarah memiliki duri di penisnya. Tetapi karena wanita tidak menyukai ciri ini yang mungkin menyakitkan, mereka menghindari reproduksi dengannya dan ciri itu menghilang. Berterima kasihlah kepada nenek moyang perempuan kita karena telah membuat pilihan yang tepat. Tentang wanita zaman dahulu, seperti apa Neanderthal yang menarik? Sekitar 17 milenium yang lalu, mutasi genetik menghasilkan seorang wanita dengan rambut emas dan mata biru. Kombinasi langka ini sangat memikat pria, sehingga hingga tahun 1939 di Prancis, 26% penduduknya sudah memiliki rambut pirang atau coklat muda. Berkenaan dengan siluet, patung-patung Venus memberikan kita petunjuk, seperti Venus of Willendorf yang terkenal, ditemukan di Austria dan diperkirakan berusia 30.000 tahun. Mengingat setengah dari patung-patung ini menggambarkan wanita dengan tubuh yang besar, apakah tepat untuk menyimpulkan bahwa ideal kecantikan prasejarah menghargai payudara yang berlimpah, perut yang menonjol, dan pinggul yang lebar? Jawabannya tidak sesederhana itu. Pertama, kita berasumsi bahwa tangan prialah yang membentuk figur-figur ini, tetapi banyak sarjana berpendapat bahwa wanita sendiri yang membuat potret diri mereka. Ini bisa menjelaskan ketidaksempurnaan anatomi, karena tanpa cermin, mereka mengandalkan persepsi tubuh mereka sendiri. Hipotesis lain menunjukkan bahwa gambar-gambar ini mewakili dewa-dewa kuno, seperti Buddha, yang melambangkan kepenuhan, bukan kecantikan fisik. Mungkin mereka adalah jimat kesuburan, karena bukti arkeologis menunjukkan bahwa obesitas hampir tidak ada pada masa itu. Bagaimana dengan perilaku cinta di zaman prasejarah? Pelajaran kita tidak menyebutkannya, tetapi manusia gua memiliki ketertarikan yang kuat pada simbol-simbol seksual. Lukisan gua yang kita kagumi, di antara adegan sehari-hari, banyak terdapat gambaran eksplisit alat kelamin dan bentuk-bentuk yang sensual, mirip dengan coretan yang kita buat di sampul buku catatan selama pelajaran yang membosankan. Tidak. Kita sedang berbicara tentang seniman dari 18 milenium yang lalu. Kita mungkin bercanda, tetapi gambar-gambar ini mengungkapkan bagaimana nenek moyang kita mengalami cinta. Di Prancis, misalnya, ditemukan adegan berusia 14 tahun yang menunjukkan seorang wanita merangkak dengan seorang pria dan seseorang lagi yang mengamati, mungkin seorang
pengintip atau penyusup. Perhatikan bahwa dalam sebagian besar ukiran ini, hubungan seksual digambarkan dalam posisi ini. Saya hanya menemukan satu representasi seks oral dan satu lagi hubungan frontal. Menarik, bukan? Posisi berhadapan seharusnya yang paling alami bagi kita manusia. Seperti bonobo, anatomi kita berevolusi dengan rahim yang lebih tinggi, mendukung kontak intim frontal ini. Tapi di sini, aku akui tidak begitu memahami apa yang mereka lakukan. Karya ini berusia lebih dari 20.000 tahun dan merupakan catatan hubungan seksual tertua yang kita ketahui. Ukiran-ukiran juga mendokumentasikan praktik homoseksual, seperti figur perempuan Gonnersdorf yang saling terkait. Bukti jelas bahwa hal ini sudah ada sejak prasejarah, sama seperti pada primata. Dan tidak sedikit representasi autoerotisme perempuan, seperti pada Venus dari Malta. Sepertinya, dalam hal ini, tidak banyak prasangka. Yang paling mengejutkan, jumlah benda prasejarah yang terkait dengan kesenangan benar-benar luar biasa. Kita menemukan artefak falus di mana-mana. Fungsinya jelas atau tidak, bisa jadi untuk ritual, ornamen upacara, atau bahkan sebagai alat yang dihias oleh seseorang dengan banyak waktu luang. Sudah jelas, dulu seperti sekarang, tema ini mendominasi pikiran kita. Mungkinkah prasejarah adalah kunci untuk memahami seksualitas kita saat ini? Seperti yang kita lihat dalam perdebatan monogami versus poligami yang memecah para akademisi, kontroversinya bisa dimengerti. Kaum tradisionalis ingin membuktikan bahwa patriarki monogami sudah ada sejak dulu, sementara pemikir progresif lebih memilih prasejarah yang egaliter, mungkin matriarkal, damai, dengan hubungan multipel. Konsep ini muncul pada pemikir seperti Engels, Karl Marx, Marcel Mauss, dan banyak lainnya. Gagasan tentang Firdaus prasejarah yang hilang, hancur oleh munculnya pertanian yang memperkenalkan akumulasi harta, lalu kepemilikan pribadi, dan akhirnya kapitalisme. Terdengar masuk akal. Namun, ini juga ide yang berisiko, karena mencari keadaan alami primordial, mencoba membenarkan perilaku atau struktur sosial masa kini melalui prasejarah, mengingatkan pada mitos lama tentang manusia liar yang baik, sesuatu yang kita tahu tidak bisa dipertahankan. Dengan jenis penalaran yang menyesatkan ini, beberapa akademisi bahkan sampai membela bahwa agresi seksual adalah hal yang alamiah karena konon ada gen predator. Sejak awal peradaban manusia, seolah-olah hal itu telah berkontribusi pada kemajuan spesies. Oleh sourcetitrer.com. Nah, dalam kasus ini, dimaafkan, silakan lanjutkan. Tapi ini benar-benar tidak masuk akal. Jelas bahwa kita tidak bisa menggunakan alam atau prasejarah sebagai penjelasan universal, apalagi sebagai alasan untuk membentuk masyarakat saat ini. Apapun ideal dunia Anda, poligami, monogami, egaliter, atau hierarkis, liberal secara seksual, atau sangat terbatas, tolong, jangan libatkan prasejarah. Prasejarah tidak memberikan jawaban yang tepat dan tak terbantahkan untuk pertanyaan Anda, dan tidak akan pernah menjadi pembenaran untuk apapun. Itu saja. Semoga kalian menikmati kontennya. Jangan lupa untuk berlangganan untuk mendukung kami. Ini sangat berarti. Selain itu, kalian akan mendapatkan notifikasi tentang video baru. Terima kasih kepada semua yang telah mendampingi kami. Ucapan terima kasih khusus untuk Weasley atas teksnya. Terima kasih kepada tim penyuntingan. Jadi itu saja. Sampai jumpa lagi.